Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal situasi kerja sederhana ya, yang terbaru sesuai dengan kisi-kisi part yang ke-20, 9 soal ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu tentang kisi-kisi upaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Seorang guru mengamati bahwa beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika dasar. Langkah mana yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa tersebut? Mendorong siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil, menetapkan metode pembelajaran berbasis permainan dalam kelas, memberikan tugas tambahan yang relevan untuk dikerjakan di rumah, mengadakan sesi remedial khusus setelah jam sekolah, memberikan umpan balik rutin terhadap pekerjaan siswa. Jawaban yang paling tepat yaitu mengadakan sesi remedial khusus setelah jam sekolah ya. Lanjut ke soal yang kedua, terkait kisi-kisi tentang motivasi belajar ya. Seorang siswa tampaknya kehilangan minat belajar. Bagaimana guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Menghubungkan materi pembelajaran dengan minat dan hobi siswa, menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, mengadakan sesi konseling untuk memahami permasalahan siswa, memberikan pujian dan penghargaan atas usaha yang dilakukan siswa, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Jawaban yang paling tepat adalah menetapkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkannya. Soal yang ketiga terkait profil belajar Pancasila. Dalam menerapkan profil belajar Pancasila, langkah mana yang paling efektif untuk mengembangkan karakter siswa? Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap materi pembelajaran, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pembentukan karakter, memberikan contoh dan teladan sebagai guru dalam perilaku sehari-hari, mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial komunitas, menyelenggarakan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Jawaban yang paling tepat yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ya dalam setiap materi pembelajaran. Soal yang keempat terkait kebutuhan khusus tunarungu dan tunanetra. Sebagai guru di kelas yang inklusif dengan siswa tunarungu dan tunanetra, strategi apa yang paling efektif untuk memastikan semua siswa terlibat dalam pembelajaran? Menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk format braille untuk siswa tunanetra, melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang menggunakan banyak gerakan dan sentuhan, menerapkan metode pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi kebutuhan berbeda, memberikan instruksi yang jelas dan mendetail secara lisan dan tertulis, menggunakan teknologi asistif dan alat bantu pendengaran untuk siswa tunarungu. Jawaban yang paling tepat yaitu menggunakan teknologi ya, dan alat bantu pendengaran untuk siswa tunarungu. Soal yang kelima tentang asesmen pembelajaran ya. Seorang guru ingin mengukur pemahaman siswa secara efektif melalui asesmen pembelajaran. Pendekatan mana yang paling efektif? Menggunakan asesmen sumatif di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian, mendorong siswa untuk melakukan self-assessment dan pre-assessment, menerapkan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan belajar, memberikan umpan balik konstruktif setelah setiap asesmen, mengadakan kuis dan tes singkat secara rutin. Jawaban yang paling tepat yaitu menerapkan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan belajar ya. Soal yang keenam tentang refleksi. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, bagaimana guru dapat mendorong siswa untuk melakukan refleksi yang efektif? Meminta siswa untuk menulis jurnal harian tentang apa yang telah mereka pelajari, mengadakan sesi refleksi kelas di akhir setiap topik pembelajaran, mendorong diskusi kelompok tentang pembelajaran yang telah dipelajari, memberikan pertanyaan reflektif sebagai bagian dari tugas rumah, meminta siswa untuk membuat rangkuman materi pembelajaran. Jawaban yang paling tepat yaitu mengadakan sesi refleksi
kelas di akhir setiap OSI pembelajaran. Soal yang ketujuh, pembelajaran diferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, strategi apa yang paling efektif? Memberikan pilihan tugas yang berbeda berdasarkan minat siswa, menyesuaikan tingkat kesulitan tugas untuk setiap siswa, menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan atau minat belajar, menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kecepatan belajar setiap siswa. Jawaban yang paling tepat yaitu menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kecepatan belajar siswa ya. Soal yang ke-8, pembelajaran inklusif. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif, tindakan mana yang paling efektif? Menerapkan pendekatan pengajaran yang mengakui dan merayakan keberagaman, menyediakan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkannya, melatih siswa untuk saling membantu dan bekerja sama, menyediakan akses dan sumber belajar yang sesuai untuk setiap kebutuhan siswa, menciptakan aturan kelas yang mendukung inklusivitas. Jawaban yang paling tepat yaitu menyediakan akses dan sumber belajar yang sesuai untuk setiap kebutuhan siswa ya. Soal yang terakhir berkaitan dengan hubungan guru dan siswa. Untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa, langkah mana yang paling efektif? Memberikan umpan balik yang konstruktif dan motivasional, melibatkan siswa dalam mengambil keputusan terkait pembelajaran, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mempererat hubungan, menjadi teladan yang baik dalam perilaku dan sikap, menunjukkan empati dan kesediaan untuk mendengarkan setiap siswa. Jawaban yang paling tepat yaitu menunjukkan empati dan kesediaan untuk mendengarkan setiap siswa ya. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan yang terakhir terkait soal situasi kerja sederhana yang terbaru ya, sesuai dengan FR dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.